Menjadi seorang alumni, kehidupan kita terus mengalami perkembangan, pertumbuhan, dan sejalan dengan itu tentu semakin banyak urusan, semakin kompleks urusan-urusan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kalau dulunya ketika kita ada di pelayanan mahasiswa, di pelayanan siswa, ada satu disiplin rohani yang selalu ditekankan, yaitu membaca buku rohani. Di dalam kehidupan alumni rasanya tidak punya waktu lagi untuk membaca buku rohani begitu ya. Tetapi sebetulnya membaca buku rohani itu tetap merupakan sesuatu yang penting. Karena itu pelayanan digital Labuhan Batu akan memberikan satu segmen untuk mengenalkan buku-buku rohani yang cocok baik bagi kita sebagai alumni maupun nantinya bagi siswa dan mahasiswa. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu buku yang cocok sekali bagi kita sebagai seorang alumni, baik alumni baru, alumni madya ataupun alumni senior. Nah, sebagai seorang alumni kita sangat dekat dengan bekerja. Bekerja itu merupakan bagian daripada kehidupan kita sebagai manusia begitu ya. Tetapi melakukan pekerjaan yang rutin dari sehari ke sehari, rasa-rasanya kita bisa semakin kehilangan makna daripada pekerjaan itu sendiri. Atau mungkin pertanyaannya, apakah pekerjaan memiliki makna atau tujuan sebetulnya? Nah, saya mau mengenalkan sebuah buku yang berjudul Apakah Pekerjaan Anda Bagian dari Pekerjaan Allah? Ini ditulis oleh Timothy Keller, dan saya rasa buku ini baik sekali ya bagi seorang alumni. Buku ini saya mau katakan ini wajib untuk dibaca, karena memang buku ini memberikan satu pengertian, satu pemahaman yang sangat baik secara teologis, tetapi juga secara praktis. Apa sih itu bekerja dan apa hubungannya pekerjaan dengan panggilan hidup kita? Nah, bekerja tanpa makna dan tanpa tujuan akan sangat melelahkan. Nah, di dalam buku ini kita akan belajar bagaimana konsep bekerja menurut Alkitab begitu ya. Timothy Keller memberikan satu tinjauan yang sangat komprehensif sehingga kita akan menemukan apa sih itu bekerja. Sehingga di dalam melakukan pekerjaan kita memiliki makna di dalamnya begitu ya. Kita memiliki tujuan di dalamnya, bukan sekedar untuk memperoleh penghasilan, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan apresiasi, penghargaan. Nah, kalau kita membaca di dalam buku ini, maka buku ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu bagian 1, rancangan Allah tentang pekerjaan. Bagian yang kedua, masalah kita tentang pekerjaan. Lalu bagian yang ketiga itu Injil dan pekerjaan. Pada akhirnya ketika kita membaca buku ini, kita akan melihat satu tinjauan yang utuh bahwa bekerja itu merupakan bagian dari panggilan kita sebagai orang percaya untuk mempergunakan seluruh apa yang kita punya, menghadirkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Bekerja merupakan perpanjangan daripada pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, buku ini kalau kita baca di bagian 1, kita akan mendapatkan dasar-dasar yang baik begitu ya. Seperti misalnya ada tinjauan bahwa Allah sendiri dikatakan bekerja pada Kejadian pasal yang pertama itu. Jadi bekerja sudah berasal dari Allah sendiri yang sedang bekerja begitu ya. Dan Allah mempercayakan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini untuk diteruskan oleh kita. Sehingga panggilan kita sebagai manusia adalah untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Dengan demikian bekerja apapun jenisnya sudah merupakan sebuah panggilan kita untuk menyatakan apa yang menjadi rencana kekal Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah,
Seringkali juga ada pemahaman kita tentang bekerja yang salah, yaitu pemahaman yang dualisme. Kita melihat ada pekerjaan yang rohani dan ada pekerjaan yang duniawi begitu ya. Ada pekerjaan yang kudus, ada pekerjaan yang sekuler, yang kurang kudus begitu. Seolah-olah misalnya pekerjaan-pekerjaan yang kudus itu pekerjaan-pekerjaan hamba Tuhan, pendeta, pekerja-pekerja yang langsung berhubungan dengan pelayanan begitu. Sementara pekerjaan-pekerjaan lain sebagai pengacara, sebagai pengusaha atau sebagai buruh pabrik itu sesuatu pekerjaan yang tidak rohani begitu. Nah, buku ini membahasnya secara tuntas dan menunjukkan bagaimana sebetulnya konsep itu tidak berasal dari Alkitab. Konsep itu berasal dari filsafat Yunani yang membedakan antara yang rohani dengan yang duniawi. Sehingga di dalam filsafat Yunani kuno itu kan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan otak, dengan akal budi itulah yang lebih tinggi derajatnya dan itu merupakan pekerjaan yang lebih mulia. Sedangkan pekerjaan yang menggunakan otot, buruh, petani itu pekerjaan yang rendah begitu. Nah, itu tidak bersumber dari Alkitab. Sehingga saat ini kalau kita membaca buku ini maka kita akan mengerti apapun jenis pekerjaan kita semua adalah hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengerjakan panggilannya melalui profesi kita masing-masing. Sehingga ketika kita mengerjakan bagian kita di pekerjaan kita, apakah kita misalnya hanya sebagai seorang tenaga admin yang pekerjaannya setiap hari berulang-ulang hanya memindahkan data dari kertas ke komputer setiap hari, seolah-olah itu tidak punya makna apapun. Itu pun adalah bekerja dan merupakan bagian kita untuk menggenapi panggilan kita. Atau misalnya kalau ada tenaga buruh, tenaga harian yang dibayar secara harian, itu pun merupakan pekerjaan yang mulia, menjadi bagian dari panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi saya sangat merekomendasikan buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Literatur Perkantas Jatim. Bisa menghubungi Perkantas, bisa menghubungi langsung Literatur Perkantas Jawa Timur untuk memperoleh buku ini. Atau juga bisa membacanya di perpustakaan Perkantas Labuhan Batu. Jadi saya sangat mendorong setiap kita yang sudah menjadi alumni untuk ayo, kalaupun belum ada waktunya sekarang, punyai dulu bukunya, letakkan di tempat yang bisa kita lihat dan tetapkan ini target tahun ini untuk kubaca begitu. Jadi saya tidak sungkan sih untuk mengatakan ini. Saya berpikir bahwa buku ini bisa menjadi kitab suci bagi setiap alumni yang sedang bekerja untuk menemukan makna hidupnya melalui pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Miliki dan bacalah buku ini.